tasawuf atau irfan ini untuk sama-sama kita jadikan sebagai kesempatan untuk melakukan muhasabah, untuk mengevaluasi diri-diri kita masing-masing. Jadi kita selalu mengulangi kalau kita belajar agama, terutama belajar tentang irfan atau tasawuf, tujuannya bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk mengukur orang lain, tetapi untuk mengukur dan menilai diri kita sendiri, agar kita bisa menentukan sudah sejauh mana perjalanan rohani kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Terakhir kita sampai di sini. Jadi sudah selesai. Jadi kita sekarang pada bab baru nomor 7. Bukan bab baru ya, bagian baru. Bagian nomor 7 ini ya. Kita bicara tentang adab batin dalam menghilangkan najis dan menyucikan diri dari kotoran. Ingat, ini adalah pelajaran irfan, sehingga tentu pembelajaran tentang menghilangkan najis tidak seperti dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu fikih itu kan yang disebut dengan hadas besar misalnya seperti ini, hadas kecil misalnya seperti ini. Hadas besar lalu kemudian mewajibkan kita untuk mandi, sedangkan hadas kecil untuk berwudu misalnya begitu. Oh, itu dibahas juga, tetapi sepintas, karena tujuan utamanya irfan itu adalah hati, jiwa. Otomatis lebih kepada batin, makanya disebut dengan adab batin. Jadi kalau kita membahas irfan, jangan mengatakan bahwa ini hanya batinnya agama, bukan. Tapi memang yang namanya pelajaran irfan, ya memang pelajaran batin. Kalau kita mempelajari lahirnya, ada juga namanya pelajaran fikih. Ya, kalau fikih itu kan lahirianya. Jadi ini kita belajar batinnya agama. Maka dikatakan sebagian adab batin dalam menghilangkan najis. Ingat, adab batin dalam menghilangkan najis dan menyucikan diri dari kotoran. Ketahuilah bahwa menghilangkan hadas, ya, hadas itu adalah kotoran yang menyebabkan tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat, ya, yang mewajibkan wudhu, yang mewajibkan bersuci. Ibadah yang mewajibkan bersuci adalah sholat, tawaf di Ka'bah. Jadi ketahuilah bahwa menghilangkan hadas, ya, atau hadas, seperti telah dijelaskan sebelumnya, adalah upaya keluar dari keakuan. Nah, perhatikan ini, ya. Jadi di sini menghilangkan hadas itu menghilangkan keakuan. Jadi jangan nanti mengatakan, wah ini ajarannya lain-lain kok, hadas menghilangkan keakuan. Ini memang ilmu tasawuf, ilmu irfan. Ya, kalau mau bicara tentang itu ada juga namanya ilmu fikih. Ya. Jadi ini adalah batinnya, ingat batinnya agama. Maka intinya di sini dikatakan adalah keluar dari keakuan. Jadi berdasarkan pernyataan ini, coba kita lihat ya, berdasarkan pernyataan ini, kan berarti yang namanya hadas di sini ya, atau hadas ya, itu adalah keakuan sebetulnya ini ya, keakuan, ego. Ya. Jadi ego itu adalah hadas sebetulnya ya. Makanya kenapa disebut itu orang musyrik itu adalah najis, karena sebetulnya adalah keakuan, dia menyembah akunya sendiri. Ya. Kan dalam Al-Quran itu ada kata-kata innal musyrikina najasun. Sungguhnya orang musyrik itu najis. Nah, kata najisnya di situ karena dia aku, dia menolak Tuhan dan dia menyembah akunya sendiri. Jadi ulangi lagi, ketahuilah bahwa menghilangkan hadas ataukah selanjutnya hadas, seperti telah dijelaskan sebelumnya, adalah upaya keluar dari keakuan, egoisme, narsistik, ya, narsisme. Jadi istilah yang umum egoisme, yang lebih dalam lagi narsisme. Kalau bahasa Arab anania, dari kata anak, anania itu keakuan, keanaan. Ya. Jadi ulangi adalah upaya keluar dari keakuan dan ketenggelaman dalam ego. Jadi kita lihat ini, ya, ketenggelaman dalam ego. Ya. Ini adalah ketenggelaman dalam ego, ya, dan hawa nafsu. Ya. Upaya keluar dari rumah ego secara menyeluruh. Ingat, upaya keluar dari rumah ego. Jadi kalau kita berhadas itu adalah upaya keluar dari rumah ego secara menyeluruh. Ya.
Jadi berhadas di sini atau menghilangkan hadas maksudnya di sini adalah itu adalah upaya kita keluar dari rumah ego secara keseluruhan, secara menyeluruh. Ya. Jadi rumah ego. Jadi nanti kata rumah ego camkan baik-baik karena nanti kita ketemu dengan ayat-ayat. Nanti kita akan bahas ayatnya. Jadi ada namanya rumah ego. Ya. Dan harus secara keseluruhan, menyeluruh. Ingat saya biasa atau sering sekali mengangkat hadis Nabi yang mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam kalbunya, jiwanya ada sifat kiber, ego, walaupun hanya sebesar zarah, sebesar debu. Itu kan itu hadis Nabi. Selama dalam dirinya, dalam jiwanya masih ada ego, walaupun hanya sebesar debu, maka dia tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ya. Jadi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam jiwanya ada ego, ada kiber, walaupun hanya sebesar zarah atau debu atau atom. Selagi terdapat sisa-sisa keakuan dalam diri seorang hamba, maka berarti ia masih dalam keadaan berhadas besar. Ya. Jadi selagi terdapat sisa-sisa keakuan dalam diri seorang hamba, maka berarti ia masih dalam keadaan berhadas besar. Jadi, selagi masih ada sisa-sisa keakuan, cuma sisa-sisanya doang, tapi sudah sudah dianggap ini berhadas besar. Coba sisa-sisa artinya bukan lagi utama ya, tetapi sisa-sisanya. Kayak kalau kita makan namanya sisa itu kan ya bekas-bekasnya saja ya. Bahkan mungkin tinggal baunya, aromanya saja. Aroma makanan di piring itu sisa-sisa. Selagi terdapat, jadi kita kasih warna ini, selagi terdapat sisa-sisa keakuan ya dalam diri seorang hamba, maka berarti ia masih dalam keadaan berhadas besar. Ini masih berhadas besar. Penyembah dan sembahan. Siapa yang menyembah kita? Saya, aku. Yang disembah siapa? Hawa nafsu kita. Jadi penyembah dan sembahan di dalam ego itu tak lain ialah setan. Jadi kita sudah jadi setan kata ayat ini. Dan hawa nafsu. Jadi penyembahnya adalah kita sebagai setan, sembahannya adalah ego, ya, hawa nafsu. Dan pernyataan Imam Khomeini ini bukanlah mengarang, tapi ini dari Al-Quran semuanya ini. Ya. Ini kita bisa temukan di dalam Al-Quran. Ya, coba kita misalnya lihat di sini. Kita lihat dulu di dalam surat At-Taubah dulu ya. Kita lihat surat At-Taubah di sini. Ya. Surat At-Taubah. Surat 9. Ayatnya 28 ya. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal musyrikuna najasun. Wahai orang beriman, bahwasanya orang musyrik itu najis. Nah, najis, najasun. Apanya najis di situ? Tentu jiwanya, seperti berdasarkan pembahasan tadi. Ya. Kalau misalnya ada yang menganggap bahwa orang musyrik itu tubuhnya najis, wah ini kan repot juga. Artinya bahwa sedikit-sedikit setiap kita habis jabat tangan harus cuci lagi. Ya, maksud cuci di situ di apa namanya? Disabuni lagi, di macam-macam. Ya. Karena najis. Karena kalau misalnya kita habis jabat tangan terus kena lagi tangan kita disapu kepada tangan yang sebelah ataukah di muka kan berarti kemana-mana itu najisnya. Nah maka kita karena kita bicara irfan kita artikan najis di sini adalah hatinya. Ya. Tentang najis badannya itu urusannya ahli fikih nantinya, kita tidak bahas ke sana. Jadi orang musyrik itu najis. Kenapa? Karena orang musyrik itu egonya besar, menyembah dirinya sendiri. Nah ingat, innamal musyrikuna najasun. Ya. Fala yakrabul masjidil haram. Maka hendaklah dia tidak boleh ada di Masjidil Haram, maksudnya di Mekah. Karena ini kan surat At-Taubah. Ayat At-Taubah ini adalah
surat yang dibawa oleh Sayyidina Ali, Imam Ali, kepada jemaah umroh pada saat itu, supaya dalam dalam apa nantinya dalam Futu Mekah itu orang-orang musyrik tidak boleh lagi tinggal di Mekah gitu. Ya. Wala yakrabul Masjidil Haram ba'da amihim, setelah tahun ini ya. Setelah tahun ini adalah tahun Futu Mekah ya. Jadi intinya adalah musyrik di sini adalah najis. Ya, najis itu artinya kotoran, kotor hatinya. Nah, kita lihat lagi misalnya di dalam ini, perhatikan ini kata-kata najis. Kita lihat lagi misalnya di surat 25 ini 25. Ayatnya tadi 43 ini tadi sore kita bahas juga nih ya. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Ini tadi kita bahas sore juga. Apakah engkau telah melihat? Ini apakah ra'aita engkau telah melihat? Ini sebetulnya tidak ada kata tidak di sini. Ra'aita, apakah engkau telah melihat ya? Ini yang benar ini, sudahkah engkau melihat? Ini kok tidak akan kau melihat. Jadi sudahkah engkau melihat? Ya, apakah engkau telah melihat? Ya, man orang ittakhadha yang menjadikan ilahahu, Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Jadi yang dijadikan ilahnya adalah hawa nafsunya. Ya. Afa anta, apakah engkau Muhammad takunu masih berhak menjadi alaihi atasnya wakilnya. Ya, tentu kita mengatakan tidak lagi. Ini menunjukkan adalah ego paling tinggi karena hawanya, akunya dijadikan ilah. Ya, baru dikatakan di sini, am tahsabu, apakah engkau mengira ataukah engkau mengira menyangka anna bahwa aksarahum, kebanyakan mereka, yasmaun masih mendengar, au yakilu atau menggunakan akal. Kata Allah, enggak, inhum tiada dalam mereka itu illa kal an'am, kecuali seperti hewan ternak ya. Kenapa seperti hewan ternak di sini? Satu, tidak menggunakan akalnya. Kalau tidak menggunakan akal kan hewan yang berpikir kan manusia itu. Yang kedua, yang namanya hewan tidak mengenal istilah najis ya. Hewan itu tidak mengenal istilah najis. Jadi hewan itu tidak bersuci, tidak wajib atasnya bersuci ya. Bal hum adallu sabila, bahkan mereka itu jalannya lebih sesat lagi. Nah, jadi ini adalah contoh bahwa hati itu kalau musyrik adalah najis. Kenapa? Karena tidak menggunakan akal seperti hewan ternak dan sebagainya tadi disebutkan ya. Bahkan Nabi tidak dikatakan tidak pantas lagi menjadi wakilnya. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa yang namanya ego itu adalah hadas berdasarkan ayat ini. Ya, jadi selagi terdapat sisa-sisa keakuan dalam diri seorang hamba, maka berarti dia masih dalam keadaan berhadas besar. Ya. Ini apa namanya, ayat ini ya, ayat ini ada dua macam ini. Ini tadi 43 ya, ya 43 ini ya. Ra'aita man ittakhadha, kita temukan juga di dalam surat 45, coba kita lihat 45 ya. Ayatnya sorry, bukan. Surat 45 maksudnya. 45. Ayatnya 23. Nah, dia. Surat 45, surat Al-Jathiyah, ayatnya 23 ini. Mirip ayatnya. Afara'aita, apakah engkau telah melihat man orang yang ittakhadha menjadikan ilahahu, Tuhannya itu adalah hawa nafsunya, sama tadi. Ya. Kalau tadi kan ara'aita tidak ada fa-nya, ara'aita. Ini afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Wa adallahu Allah, dan Allah membiarkan sesat orang seperti itu. Kenapa? Karena ego. Ya. Menyembah egonya, narsisme. Wadallahu ala ilmin, artinya tindakan seperti ini tidak sejalan dengan ilmu. Nah, karena mempertuhankan egonya, hawa nafsunya, wa khatama ala sam'ihim, sehingga pendengarannya tidak bekerja lagi, tertutup. Dia, Allah menutup pendengarannya. Artinya tidak bisa mendengar lagi informasi yang berbeda dengan yang diyakininya. Tidak bisa lagi melakukan kerja-kerja komparasi. Sedangkan salah satu tugas akal itu kan komparatif. Ada analitik dan ada komparatif. Ya. Wakal bihim, dan kalbunya. Ya. Jadi tertutup hatinya, pendengarnya tertutup hatinya, akalnya. Ya.
Kalbunya kita artikan akalnya. Wa ja'ala ala basarihi, dan dia Allah menjadikan pada penglihatannya itu gisyawa, ada tutup. Jadi tidak bisa melihat lagi melampaui dunia ini. Pandangan terjauhnya hanya dunia dan dunia saja. Nah, Allah mengatakan kalau sudah seperti ini, famay yahdihi mim ba'dillah. Siapa lagi yang bisa memberikan petunjuk hidayah selain daripada Allah? Afala tadhakkarun, mengapa engkau tidak mengambil pelajaran dari kejadian ini? Ya, jadi sudah dua tempat menanyakan ini. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi kita kembali lagi, selagi terdapat sisa-sisa keakuan, menyembah hawa tadi, mempertuhankan hawa dalam diri seorang hamba, maka berarti ia masih dalam keadaan berhadas besar. Jadi masih dalam keadaan berhadas besar. Penyembah dan sembahan di dalam ego itu tidak lain adalah setan dan hawa nafsu. Jadi setan itu jangan bayangkan makhluk di luar sana, kita jadi setan. Karena setan itu adalah mendengarkan bisikan halus dalam diri untuk keluar dari fitrah. Itu setan namanya. Apabila tahapan-tahapan perjalanan ahli tarekat dan suluk ditempuh demi sampai kepada maqam-maqam yang tinggi, ya. Jadi apabila tahapan-tahapan perjalanan ahli tarekat, dan ingat perjalanan, kata perjalanan di sini ya, kita berikan tanda di sini perjalanan. Ya, apabila jadi kita berjalan suluk namanya. Makanya tadi ada kata-kata keluar dari ego, namanya orang berjalan kan keluar dari rumah dulu. Kalau kita safar kan pertama keluar dari rumah. Dari rumah mana? Rumah ego. Nah, untuk apa? Untuk hijrah kepada Allah, meninggalkan ego ini. Ya, makanya kata rumah di sini, keluar dari rumah dan perjalanan di sini harus kita camkan. Karena ini juga sejalan dengan Al-Quran. Surat apa? Surat An-Nisa ayat 100. Nih, coba kita lihat. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 100. Ayat 100 ini. Wa may yuhajir fisabilillah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, berhijrah itu artinya secara lahiriah pergi dari satu tempat ke tempat lain, dari Mekah ke Madinah misalnya. Tapi secara batinnya berhijrah artinya meninggalkan keadaan yang buruk, yang lebih buruk menuju kepada keadaan yang lebih baik. Jadi kalau tadinya kita suka membenci, sekarang kita sudah lebih menyayangi. Itu namanya, kalau tadinya kita kurang berakhlak, sekarang lebih berakhlak. Nah, itu namanya berhijrah. Tadinya kurang ibadah, sekarang lebih banyak ibadah. Itu hijrah namanya. Ya. Nah, siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, dia akan menemukan di muka bumi itu muragaman kathiran wasa'atan. Dia akan mendapatkan akomodasi tempat pergi yang banyak dan luas. Jadi kalau kita ingin berhijrah itu banyak tempat kita temukan, dalam pengertian banyak kelompok ya, bisa kita temukan. Ya. Coba dulu-dulu saja abad-abad berapa itu ya, abad ke-15, 1600 atau 1500, ya, orang-orang selevel seperti misalnya ulama-ulama kita sudah merambah kemana-mana tuh. Syekh Yusuf dari Makassar, bayangkan Makassar saja Pulau Jawa pada saat itu kan jauh sekali, tahun 1600-an awal, ya, 1600 atau 1500-an akhir, ya, 1500-an akhir. Berarti 500 tahun yang lalu kan, sekarang kan 2000. 500 tahun lalu bayangkan itu Sulawesi atau Makassar dengan Jawa, dengan Jakarta, Batavia sini itu jauh banget. Ya tentu belum ada kapal, pada saat itu kapal uap belum ditemukan, masih pakai layar. Belum lagi nanti tuh Syekh Yusuf sebelum itu dia sudah pergi merambah kemana-mana. Dia pergi ke Tunisia, dia pergi ke Maroko, dia pergi ke Mesir, itu coba baca di Wikipedia. Itu perjalanan jauh sekali pada saat itu. Baru kembali ke Makassar, habis itu pergi ke Banten membantu perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa di sini, lalu kemudian ditangkap, dibuang ke apa itu namanya, Ceylon sekarang namanya Sri Lanka, terus dibuang ke Afrika Selatan dan mati di sana. Nah, itu kan jauh sekali tuh perjalanan mereka. Ya, padahal 500 tahun yang lalu ya. 500 tahun yang lalu. Kita sekarang ini
dengan transportasi yang begitu gampang, kayaknya jarang di antara kita yang bepergian begitu jauh dan berputar-putar belajarnya kemana-mana maksudnya. Ya. Nah, jadi itu adalah pasti menemukan muragaman kathira wasa'atan. Wa may yakhruj. Nah, ini yang kita ingin bahas ini. Siapa yang keluar? Ingat tadi kata-kata ini ya. Keluar dari rumah ego. Nah, ini secara menyeluruh. Ingat, upaya keluar dari rumah ego secara menyeluruh. Nah, di sini dikatakan wa may yakhruj, dan siapa yang keluar mim baiti. Nah, sekarang kita artikan dari rumah egonya. Nah, kalau kita pakai tadi ini nih, keluar dari rumah egonya secara menyeluruh. Nah, wa may yakhruj min baiti, siapa yang keluar dari rumah egonya secara menyeluruh, muhajiran dengan niat berhijrah untuk sampai, pembahasan tadi sore itu adalah untuk melakukan haraka jauharia ilallah, kepada Allah, wa rasulahu wa rasulihi, dan rasulnya, ya, ilallahi wa rasulihi. Jadi siapa yang melakukan itu, artinya ini menunjukkan bahwa bukan tempat di muka bumi. Kalau sini kan di muka bumi. Kalau di sini adalah kepada Allah nih. Hijrah yang kedua ini adalah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau yang pertama kita artikan hijrah memperbaiki diri dulu. Nah, yang kedua ini sudah sampai kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang keluar dari rumah egonya dengan sempurna, dengan niat untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya, summa, kemudian yudrikuhul maut, kemudian kematian menjumpainya, bahasa kitanya, kemudian dia meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh pahalanya Allah tetapkan atasnya. Jadi maka sungguh Allah tetapkan pahalanya nih. Allah artinya pahalanya itu ditetapkan oleh Allah. Adalah kewajiban Allah pahalanya, begitulah. Adalah tugas Allah memberikan pahalanya. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu ghafurur rahimah. Adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi jemaah sekalian, itu adalah di dalam Al-Quran jelas. Jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi sudah jelas perjalanan ya. Perjalanan tadi ilallahi wa rasulihi, kan begitu. Jadi apabila tahapan-tahapan perjalanan ahli tariqah dan suluk ditempuh demi sampai kepada maqam-maqam yang tinggi atau maqamat, dan demi meraih peringkat-peringkat. Peringkat-peringkat adalah marhala-marhala yang tertentu, maka perjalanannya itu tidak akan bebas dari pengaruh hawa nafsu dan setan. Jadi kita lihat ini selalu ada. Di tahapan perjalanan itu yang sulit ditempuh, pasti selalu ada. Maka perjalanannya tidak akan bebas, artinya selalu akan ada pengaruh hawa nafsu dan setan yang membuat kita misalnya boring, males. Itu kan semuanya penyakit-penyakit itu dari hawa nafsu. Makanya yang paling berat itu kan istiqamah. Ya, makanya kan Nabi mengatakan bahwa istiqamah itu jauh lebih berat daripada amalannya itu sendiri. Misalnya amalan belajar misalnya begini, itu kan gampang, duduk-duduk aja sambil ngemil misalnya kan, sambil makan. Tapi istiqamahnya itu yang berat. Ya. Makanya Nabi mengatakan bahwa istiqamah itu jauh lebih berat daripada amalannya. Salat misalnya, salat itu kan cuma paling 5 menit ya, berdiri, ruku, sujud. Tapi istiqamahnya itu yang berat. Ya. Istiqamah. Nah, maka itulah yang dimaksud dalam pernyataan Imam Khomeini ini, yaitu apabila tahapan-tahapan perjalanan ahli tarekat dan sulut ditempuh demi sampai kepada makam-makam yang tinggi dan demi meraih peringkat-peringkat rohani tertentu, maka perjalanannya itu tidak akan bebas dari pengaruh hawa nafsu dan setan. Iya, setan. Kenapa? Karena penyebabnya juga adalah karena nawaitunya, niatnya nih. Ya. Dia hanya ingin mencapai makam-makam, peringkat-peringkat rohani tertentu. Jadi ibaratnya dia hanya ingin mendapatkan pangkat, kurang lebih begitulah. Dia melakukan itu supaya dihormati orang, dianggap ini ahli ma'rifat, ini ya, ahli apa, ahli tasawuf, dia paham ini apa namanya, dia paham ini istilah-istilah dan sebagainya. Ya. Dan orang seperti itu suka mendemonstrasikan ilmunya di depan orang, apalagi sekarang kan ada media sosial, ya supaya dapat pujian, dapat jempol. Nah, jadi itu
hal seperti itu ada di sekitar kita. Jadi namanya orang seperti itu tidak akan bebas dari pengaruh hawa nafsu dan setan. Suluk yang semacam itu pasti cacat kata Imam Khomeini. Karena ia tak lebih dari perpindahan dari satu makam ego ke makam ego lain. Atau sama saja dengan orang yang berputar-putar di tengah rumah. Ya, tidak keluar dari rumah egonya nih, tidak keluar dari rumah egonya. Ya dia naik di peringkat, tetapi egonya lagi di situ. Lihat aku nih, makamnya sudah makam kesekian, kamu gitu. Apalagi dia suka mendemonstrasikan, mengatraksikan, ya, mengatraksikan kemampuan-kemampuan literasi literalnya, ya itu. Kalau bahasa kerennya mempertunjukkan artikulasinya, kemampuan artikulasinya, articulation. Ya. Jadi orang semacam ini jelas bukanlah musafir, ingat, musafir, bukan juga pesuluk, ya, yang berhijrah, ingat, menghijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya. Lihat ini, sama kan tadi ayatnya nih, ya ini tadi berhijrah, ya, menuju Allah dan Rasulnya ini. Ya, jadi Imam Khomeini menjelaskan, tapi ayat ini sebetulnya. Orang semacam ini jelas bukanlah musafir atau pesuluk yang berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Ini lihat ayatnya tadi. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa Rasul. Ini yang dikutip ini. Walaupun tidak sebut ayatnya. Siapa yang keluar dari rumah egonya, niatnya berhijrah, berhijrah berarti istilah tasawufnya tadi suluk, musafir, menuju kepada Allah dan Rasulnya. Kalau masih ada tujuannya untuk mencapai makam-makam tertentu, mendapatkan gelar-gelar, predikat-predikat, misalnya predikat ahli tasawuf, ahli irfan, dan sebagainya, wah itu berarti masih berputar-putar dalam rumah tadi kata Imam Khomeini, belum keluar sebetulnya. Belum keluar dari rumah egonya, masih berada dalam rumah egonya. Orang seperti itu kalau dia meninggal, ya meninggalnya dalam rumah egonya. Tentu tidak berlaku ayat ini, faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Nah, jadi kita kembali lagi sini. Ya. Jadi lagi orang semacam ini jelas bukanlah musafir atau pesuluk yang berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Bahkan dia belum menyucikan dirinya, ingat, belum menyucikan dirinya dari hadas besar. Dan yang tak lain adalah egoisme dan keakuannya. Ya. Jadi belum membersihkan dirinya dari hadas besar. Ya. Jadi dia belum menyucikan dirinya dari hadas besar, yang tak lain adalah egoisme dan keakuannya. Si aku, dia suka dipuji dan sebagainya. Atau minta dipuji. Jadi dia belum menyucikan dirinya dari hadas besar yang tak lain adalah egoisme dan keakuannya. Jika dia telah bersuci dari hadas besar itu secara menyeluruh, ingat secara menyeluruh, sama tadi di atas ini secara menyeluruh, keluar dari rumah egonya secara menyeluruh, juga kalau dia sudah keluar dari hadas besar itu atau telah bersuci dari hadas besar secara menyeluruh, barulah penyembah dan sembahan dalam diri hamba itu adalah Allah dan tidak ada lagi selainnya. Jadi yang menyembah dan disembah sama Allah sebetulnya. Kenapa? Aku itu kan Allah sebetulnya. La ilaha illa ana, masih ingat kata-kata itu. Aku menyembah Allah. Nah, ini bikin pernyataan ini. Ya. Aku menyembah Allah. Kan begitu. Jadi, kalau kita mengabstraksikan kata penyembahan kepada Allah, penyembahan kepada, kita bisa lihat, kita bisa bikin pernyataan ini. Ya. Aku menyembah Allah. Atau kepada Allah sama saja ya, biar pendek. Siapa aku di sini? Ya. Kita tanyakan ini. Siapakah aku di sini? Ya. Kalau gitu. Ya, kita bisa jawab dengan ayat. Kamu gitu. Ayatnya kita sudah lihat dulu. Surat 20. Coba kita lihat surat 20 di sini. Ini.
Ini ana rabbuka, saya ini sungguhnya aku Tuhanmu nih. Ana rabbuka, aku Tuhanmu. Jadi ana ini Tuhanmu, ya. Ana rabbuka, fakhla na'laika, maka lepaskanlah na'laika, kedua sepatumu atau sendalmu. Innaka, sungguhnya engkau, bilwadil muqaddas, itu berada di lembah. Di lembah itu artinya apa namanya? Eh, lepas dari namanya lembah itu kan lepas daripada daratan, lepas daripada ruang waktu. Al muqaddas itu ya, lembah yang disucikan. Baru kemudian wana akhtartuka, aku Tuhan akan memilih engkau wahai Musa, pastami ilima yuha, maka dengarkanlah, simaklah apa yang diwahyukan. Nabi Musa saya mengatakan pastami lima yuha. Nah, lalu apa sikap kita sekarang ya? Dengarkan kepada Al-Quran, karena Al-Quran kan yuha. Kita tidak menerima wahyu lagi seperti Rasulullah kita, Nabi Muhammad, atau seperti Nabi Musa. Tapi Al-Quran ini kan wahyu yang diterima Nabi Muhammad, itu yang diterima Nabi Musa. Tugasnya sama di sini, pastami, simaklah, dengarkanlah baik-baik, lima yuha, terhadap yang diwahyukan. Nah, baru kemudian, maka dikatakan, simaklah baik-baik apa yang diwahyukan. Apa yang mau disimak? Ya, kata-kata ini, ayat 14. Ya, inilah yang harus kita dengarkan baik-baik. Innani, sesungguhnya aku ini, ana Allah, aku adalah Allah. Di sini ana, aku Allah. Kalau di atas tadi, ana tadi, ana rabbuka. Ini ana Allah, aku Allah. Ya. Jadi aku itu Allah, nih ana, aku adalah Allah. Tidak boleh kita ambil. Jadi ana Allah, aku itu adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah selain ana. Ini. Jadi tidak boleh ada ilah selain ana. Ana, ana. Ana Allah, maka tidak boleh ada ilah selain daripada anak Allah. Maka fa'budni, sembahlah aku. Nah, kalau kita tidak menempatkan anak sebagai Allah, lalu kita menyembah, berarti yang kita sembah adalah diri kita sendiri. Ego kita tadi maksudnya. Ya. Supaya anaknya jelas dulu itu Allah, baru fa'budni, sembahlah aku, kata Allah. Baru akimis sholat dari dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi jelas ini. Siapa itu anak? Allah. La ilaha illa ana. Nah, dengan demikian, aku ini siapa? Anak ini saya kan bahasa Arabnya anak. Anak ini siapa tadi? Jawabannya Allah kan. Coba lihat sini. Anak Allah. Jadi kalau kita katakan anak siapa? Allah. Ya. Berarti di sini adalah anak Allah di sini. Ya. Ini adalah Allah. Ya. Jadi anak adalah Allah di sini. Ini lihat ini. Lihat ini dan lihat ini juga. Ya, ini lihat ini, lihat ini. Ini menyembah, tadi menyembah. Jadi kita salah tadi di sini. Ya. Menyembah. Ya, menyembah. Menyembah Allah jadi kita di sini. Ya. Jadi Allah menyembah Allah. Jadi sebetulnya begitu hakikatnya. Iya, makanya coba lihat ini kata-kata Imam Khomeini di sini nih, gimana tadi. Ya. Barulah penyembah dan sembahan dalam diri hamba itu adalah Allah, ya, dan tidak ada selainnya. Jadi jika dia telah bersuci, bersuci artinya egonya sudah tidak ada. Ketika ego tidak ada, kan berarti aku di sini sudah bukan aku saya, Rusli Malik, tapi Allah. Nah, seperti dalam ayat ini tadi nih. Allah. Itulah sebabnya banyak orang salah paham kalau tidak membahas ini dengan seksama, dengan mendalam. Wah, ini sudah mengangkat dia Tuhan. Bukan mengangkat, memang anak adalah Allah, kata ayat itu tadi. Nah, jadi lagi, jika dia telah bersuci dari hadas besar secara menyeluruh, yaitu telah melepaskan egonya, barulah penyembah dan sembahan dalam diri hamba itu adalah Allah dan tidak ada selainnya. Jadi penyembah dan sembahan, ataukah yang menyembah dan disembah sama, yang menyembah Allah, yang disembah Allah sebetulnya. Lalu kalau begitu apa? Ya kemenyatuan. Karena kalau yang menyembah disembah sama kan satu sebetulnya, jemaah sekalian. Itu yang disebut dengan kesatuan. Itu yang disebut dengan manunggaling. Ya, itu namanya unite apa? Unity, united, penyatuan. Jadi itu yang disebut dengan kesatuan itu.
Jadi kesatuan di situ, barulah penyembah dan sembah dalam diri hamba itu adalah Allah dan tidak ada selainnya. Yang ada hanya Allah. Inilah yang menyebabkan Al-Hallaj mengatakan, ya, anallah la ilaha illa anallah wa ma fil jubbati illallah. Yang begitu. Ketika ditanya, siapa kamu di luar? Al-Hallaj menjawab apa? Anallah. Anallah itu kan jawabannya benar ini, anallah. Ya. Allah ini ya, ditanya kepada Al-Hallaj ya. Orang bertanya kepada Al-Hallaj ya. Orang atau muridnya bertanya kepada Al-Hallaj. Al-Hallaj. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, siapa engkau? Siapa kamu? Siapa engkau? Siapa kamu? Apa jawabannya Al-Hallaj? Dia jawab, Ana Allah. Ya, Ana Allah. Kalau kita katakan, aku Allah kan salah menurut kita kan. Tapi sebetulnya Al-Hallaj membaca ini tadi nih. Ini. Ana Allah. Iya. Ana Allah. Kan ditanya nih. Ya. Nih. Siapa engkau? Ana Allah. Ya. Dia membaca ayat ini tadi nih. Ana Allah. Aku Allah. Ya. Ana Allah. Baru sambung wa ma fil jubbati illallah ya kata-katanya. Jadi wa ma fil jubbati kita hapus dulu ini ya. Nah, dia katakan wa ma fil jubbati ya. Ya. Allah wa ma fil jubbati fil jubbati ini fil berarti illallah ya ini. Jadi kalau kita tulis bahasa Arabnya tulisannya gini ya. Allah tadi. Allah ya. Allah wa ma fil jubbati ya, wa ma fil jubbati sorry salah. Ma fil jubbati yani, fil jubbati ya illallah. Ini ya. Anallah wa ma fil jubbati illallah. Ini. Anallah fil jubbati illallah. Saya Allah dan tidak ada dalam jubahku kecuali daripada Allah. Anallah fil jubbati illallah. Saya adalah Allah dan tidak ada ilah, tidak ada lagi dalam jubah kecuali Allah. Yang ada hanya Allah kan. La ilaha illallah. Ya, kalau istilahnya tadi di sini, ya. Anallah, la ilaha illana. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sayangnya pernyataan Al-Halaj ini disalahpahami orang sehingga dia dihukum kan begitu, sangkanya sesat. Wah, ini ngaku-ngaku Tuhan. Begitu padahal Al-Halaj sebetulnya benar membaca ayat ini ya, ini anallah, aku itu adalah Allah. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian sudah kita lihat ya. Ya. Jadi di sini Imam Khalil mengatakan, jika dia telah bersuci dari hadas besar itu secara menyeluruh, barulah penyembah dan sembahan dalam diri hamba itu adalah Allah. Ingat, Allah. Ya. Jadi adalah Allah. Ini Allah. Ya. Dan tidak ada selainnya, tidak ada lagi selain Allah. Dengan begitu hasil takarrub yang dicapai melalui amalan-amalan nafilah seperti dalam hadis yang berbunyi, aku Allah menjadi pendengar dan penglihatannya kan ada tuh. Ya. Siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maaf sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta kata Tuhan, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Siapa mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepah. Ya. Siapa yang mendekat kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dalam keadaan berlari, sampai atau hingga dia mendengar dengan pendengaranku, melihat dengan penglihatanku, ya, berbicara dengan lisanku. Nah, seperti itu nih. Menjadi pendengar dan penglihatannya. Ya.
Sehingga seperti dalam Al-Quran dikatakan, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Wahai Muhammad, ketika engkau melempar, bukan lagi engkau melempar, tetapi Allah yang telah melemparkan begitu. Ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Ya, di mana itu ayatnya? Di surat Al-Anfal kalau tidak salah, tapi kita cari di sini. Al-Anfal. Ya. Jadi, ma ramaita. Ya, ini surat Al-Anfal ayat 17 ini ya. Al-Anfal ayat 17. Surat 8 ayat 17. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Dan bukan lagi engkau yang melempar, ini bukan engkau, taknya engkau Muhammad. Ini kita artinya bukan ini, ma. Dan bukan engkau yang melempar, iz ketika engkau melempar. Jadi kan bukan engkau melempar, tapi bukan engkau melempar. Ini kan sama-sama ini, ramaita juga. Ya. Kalau kita lihat ini kayak kontradiksi. Ya. Bukan engkau yang melempar, padahal engkau yang melempar kan begitu. Ya, bukan engkau melempar, padahal engkau melempar. Kalau kita ganti dengan padahal di sini. Karena kan pelakunya sama nih. Ramaita kepada Nabi, Ramaita juga, tetapi di sini ada maknya. Ya. Padahal di sini dikatakan ketika engkau Ramaita, melempar. Ya. Bukan engkau melempar, ketika engkau melempar. Lalu kalau itu siapa? Walakin Allah ramah. Tapi Allah melempar. Kenapa? Tidak ada lagi anaknya dia, yang ada anaknya Allah. Ma ramaita iz ramaita walakin Allah ramah. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah melempar. Nah, dalam konteks inilah dikatakan bahwa perbuatan kita itu ciptaan Tuhan juga. Nah, seperti di dalam surat ini, surat 37. Kita lihat sebentar sini. Ya, ini dia ayat 96 nih. Wallahu khalaqakum, dan Allah menciptakan kalian, wa ma ta'malu, dan apa yang kalian perbuat. Jadi Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah, apa yang kita perbuat ini penciptaan Allah apabila anak kita sesuai dengan anaknya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah, seperti tadi, ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Ya. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa membawa kita kepada pengertian yang lebih luas ya tentang ini. Dengan begitu hasil takarrub yang dicapai melalui amalan-amalan nafilah seperti dalam hadis yang berbunyi, aku menjadi Allah pendengaran dan penglihatannya akan dapat diraihnya. Oleh sebab itu, seseorang harus bersuci dengan membasuh seluruh badannya dari hadas-hadas itu, hadas besar itu. Oleh sebab itu, seseorang harus bersuci dengan membasuh seluruh badannya dari hadas besar itu. Makanya dari ego itulah maka secara fikih diwajibkan bersuci gitu sebetulnya. Diwajibkan bersuci. Karena selagi keakuannya masih tersisa, walaupun hanya sedikit, maka hadas besarnya belum tersucikan. Dan di bawah setiap helai rambut hamba ini terdapat janabah. Ya, makanya kalau kita bersuci itu hadas besar, ya rambut juga dibasahi. Ya. Jadi penyucian hadas adalah penyucian diri dari hudus, sifat hamba yang diciptakan, ya, sifat kita yang kita buat sendiri, dengan kesirnaan, dengan kefanaan ke dalam lautan qidam Allah. Ya. Jadi kita mensirnakan, memfanakan diri kita ke dalam lautan baqa atau kidam. Allah itu kan kidam baqa. Wujud qidam baqa, kan begitu. Ya. Puncak dari penyucian ini ialah keluar dari lingkup kemajemukan nama ilahi, al-kasra al-asma'iyah. Ya. Jadi ternyata kalau kita masih berada pada al-kasra al-asma'iyah ataukah kemajemukan nama ilahi, belum sampai ke puncak itu. Ya. Ya, ini hakikat pohon yang didekati Nabi Adam. Nah, itu ternyata pohon juga didekati Nabi Adam. Dan penyucian ini berarti keluar dari kesalahan yang mengalir dari Adam, asal mula keturunan manusia. Karena namanya pohon itu kan banyak ya, kemajemukan, kasrah. Ya.
itu adalah alam plural. Jadi ketika Allah mengatakan la takrabah hadis syajara, nah syajara itu artinya apa? Plural, kejamakan, kasrah. Ya. Dan kita harus sampai kepada apa? Alam al-wahdah. Jadi bukan al-kasrah, tapi al-wahdah. Apa itu al-wahdah? Yaitu tadi ketika Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Itu dia. Jadi kita harus sampai kepada al-wahdah, bukan al-kasrah al-asma'iyah. Jadi dengan penyucian ini berarti keluar dari kesalahan yang mengalir dari Adam, asal mula keturunan manusia. Ya. Jadi kita telah meninggalkan alam kemajemukan dan sampai kepada alam ketunggalan. Ya. Seperti yang kita gambarkan tadi di sore hari di sini, ya ini mana tadi itu nih. Yang di luar ini adalah alam kemajemukan, ya. Ini kan di luar ini alam kemajemukan, kita tinggalkan menuju kepada alam tunggal di sini. Sini alam kemajemukan, kita keluar masuk ke sini. Ya. Ini disebut tadi wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Karena rasulnya ada di sini nih, ya. Digerak kita dari al-kathrah menuju kepada al-wahdah. Ya. Dari alam majemuk, alam plural menuju kepada alam singular, alam tunggal, ya. Yaitu Allah. Semua pluralitas kita lepaskan, dan agar kita bisa masuk ke dalam alam kidam, kalau istilahnya tadi ini di sini, ya. Lautan kidam. Bisa sirna ke dalam lautan kidam. Kalau kita sudah sirna dalam lautan kidam, berarti kita telah meninggalkan, kita telah berhijrah dari al-kasra al-asma'iyah dan menuju kepada yang tunggal, yaitu al-wahdah, ya. Alam al-wahdah itu yang tunggal. Dengan demikian, hadas merupakan bagian dari kotoran maknawi. Dan taharahnya merupakan bagian dari perkara gaib dan batin. Makanya yang bisa mencapai derajat ini hanya orang-orang tertentu. Seperti misalnya keluarga Nabi, karena itu diabadikan. Ya. Jadi yang tersucikan, yang tersucikan mutlak, yang toharanya sudah sempurna, yaitu keluarga Nabi. Dengan ayat ini, ya, kita analisa kembali surat 33. Ayat 33. Jadi, innama hanya saja yuridullah, Allah menghendaki, li untuk yudhiba menghilangkan, angkum dari kalian arijas kotoran ini, najis juga ini. Ya. Siapa yang hilang najisnya secara mutlak, secara sempurna? Ahlul bait. Ya. Bukan hanya hilang kotorannya secara mutlak, tapi wa yutahhirakum tathira. Jadi bahkan satu lembar rambutnya pun tidak ada lagi yang tidak terkena air di janabat, air mandi janabatnya. Semuanya sudah tersucikan. Jadi liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Jadi tahhirakum tathira, mensucikan kita. Nah, kita ini itu tadi untuk mencapai derajat sempurna berat sekali. Yang bisa mencapai ini adalah mutlak, karena pengulangan ini, ya, yutahhirakum tathira itu pengulangan berarti suci secara mutlak. Itu bahasanya kira-kira, karena pengulangan taukid. Nah, kalau kita lihat di sini surat Al-Maidah. Surat 6, surat Al-5 ayat 6, ya. Nah, kita ambil saja. Ini kan wudhu ini, ya. Ya, in kuntum wa iza kuntum ila shalah faghsiluna. Kita ambil bagian bawahnya sini. Ini. Ma yuridullah, Allah tidak bermaksud, ma yuridullah liyaj'ala alaikum, untuk menjadikan bagi kalian min haraj, kesulitan, kesempitan dengan wudhu dan tayamum itu, walakin akan tetapi yuridu, Allah ingin liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Cuma kita tidak tatahira, ingat bedanya tadi. Kalau tadi kan yutahhirahum
yutahhirakum tathira. Jadi coba kita lihat tadi ya. Ya, jadi kita lihat tadi kalau surat Al-Maidah tadi ya, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Kita contoh di sini ya. 33 ayat 33. Kalau di sini nih, yutahhirakum tathira. Kalau kini sih kan juga ada yutahhirakum juga nih. Tapi tidak tathira ya. Jadi walakin yuridu liutahhirakum waliyutimma ni'matahu, menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kita bisa ikut kepada siapa? Kepada yang disebut dengan ini ya, ya ahlul bait Nabi yang telah diabadikan sebagai yutahhirakum tathira. Ingat kumnya kepada ahlul bait Nabi di sini. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan kalau di sini liutahhirakum saja waliyutimma ni'matahu, agar kita mengikuti nikmat kenabian dan risalah itu yang telah Allah berikan kepada kita kalian. La'allakum tashkurun, adalah mensyukuri nikmat ini. Nikmat terbesar ini adalah nikmat kenabian, nikmat wilayah. La'allakum tashkurun. Ya. Nah, dengan demikian, karena kita ini tidak disucikan sesuci-sucinya, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa suci. Kita selalu harus masih merasa kotor. Kita harus masih merasa kotor terus, sehingga kita merasa harus masih membersihkan diri kita dari hadas-hadas besar. Makanya dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu dilarang merasa suci. Ingat ini. Coba kita lihat sini. Surat An-Najm, surat 53, ayat 32. Ya, jadi Allah mengatakan begini. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi. Orang-orang yang meninggalkan, menjauhi kaba'iral itsmi, dosa-dosa besar. Wal fawahisya, dan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan yang buruk, jijik. Illa, kecuali al-lamam, kecuali yang kecil-kecil, yang kenapa kita ada lamamnya ya? Karena kita tadi tidak suci-sucinya. Kalau keluarga Nabi tadi ya tidak ada lagi lamamnya. Yang lamam ini kita. Apa kata Allah? Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu wasi'ul maghfirah, luas ampunannya. Huwa a'lamu, dia Allah mengetahui, bikum, pada kalian. Artinya mengetahui kita semuanya nih, bahkan ketika kita baru mau diciptakan di dalam perut ibu. Ya, dia Allah mengetahui kalian, id ansya'akum, ketika dia akan menjadikan kalian minal ardi, dari bumi, wa id antum, dan ketika kalian semuanya ajinna, masih berada dalam bentuk janin, fi butuni ummahatikum. Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Jadi Allah sudah mengetahui kita ketika dia baru mau menciptakan kita di muka bumi, dan dia mengetahui kita ketika sudah berada dalam janin, menjadi janin dalam perut ibu kita, ibu kalian. Nah, maka karena kita ini tidak punya apa-apa, yang ada hanya Allah, maka ujung ayatnya apa? Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian merasa suci dirimu, menganggap dirimu suci. Sayang seribu sayang, sekarang banyak orang yang merasa dirinya suci. Ya. Sehingga kerjanya hanya mengkritik orang, kerjanya hanya merevisi orang. Ya, walau pelajarannya fala tuzakku anfusakum. Penggunaan kata-kata fala tuzakku anfusakum menunjukkan bahwa kita selalu harus merasa diri kotor. Merasa diri tersesat, karena dengan merasa tersesat Allah baru guide kita. Wa wajadaka dhallan fahada. Kalau kau merasa dhallan, ya baru fahada. Ya. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia paling tahu orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu tidak merasa suci, justru merasa kotor. Lihat ini, baca ayatnya. Ya. Baru timbul kata takwa di sini setelah fala tuzakku anfusakum. Ya. Ini kita lihat misalnya di surat An-Nisa ada juga ini. Jangan seperti mereka nih. Ya. Alam tara, apakah engkau tidak melihat? Ya. Ila, kepada alladzina, orang-orang yang yuzakuna anfusahum, yang merasa dirinya suci. Ya. Jadi kita disuruh perhatikan, ada orang merasa suci, dan kita jangan seperti itu.
Siapa kan seperti itu? Itulah agama yang rusak seperti ini. Cuma sayangnya dalam kurung artinya penafsiran orang Yahudi dan Nasrani. Sebetulnya ini bisa terjadi pada kita pun juga. Allah katakan, apakah kau tidak perhatikan orang merasa dirinya suci? Kan bisa kita lihat sekarang, gampang. Karena semua orang bisa menulis sekarang, dan dari tulisannya bisa ketahuan. Ya, di media sosial, di X, di IG, di Facebook, banyaklah. Ya, di WA, di macam-macam. Bisa kita ikuti tulisan orang di sana, terkadang kita lihat itu membaca ekor-ekor kalimatnya, pengen dapat apresiasi, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, maka Allah mengatakan, apakah engkau tidak memperhatikan kepada orang yang yuzakuna anfusahum, yang merasa dirinya suci? Padahal, balillah yuzaki mayasya. Padahal Allah lah yang membersihkan, mensucikan, ya, siapa yang dia kehendaki. Jadi dengan demikian, bagaimana caranya Allah menghendaki kita disucikan? Merasa dirinya bodoh, merasa dirinya kotor. Ya. Ingat tadi, fala tuzakku anfusahum. Jadi balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila. Dan Allah tidak akan menganiaya kalian sedikit pun juga. Nah, jadi jelas ya. Coba misalnya lihat apa namanya, orang yang suci seperti Nabi Yusuf. Coba lihat ini. Kita ambil contohnya Yusuf ya. Ya. Nah, ketika Nabi Yusuf misalnya sudah berjumpa, semua Yusuf berjumpa dengan ayahnya, ibunya, dan juga kepada saudara-saudaranya, nah, maka datanglah di Mesir. Warafa abawahi, dia kemudian mengangkat, menaikkan kedua orang tuanya alal arsy, di atas singgasana, ya, di atas tempat yang terhormat. Wakharu, lalu kemudian mereka semuanya termasuk bapak ibunya lahu kepada Yusuf sujud. Waqala, lalu Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, hada ta'wilu ru'yaya min qabl, inilah ta'wil daripada mimpiku sebelumnya yang diceritakan di awal surat Yusuf ini. Qad ja'ala rabbi haqqa, sungguh Tuhanku telah menjadikannya sebagai kenyataan, kebenaran. Wa qad ahsana bi, sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepada saya, iz akhrajani minas sijni, ketika Tuhanku mengeluarkan aku dari penjara, wajah abikum minal badwi, lalu datang, ya abikum datang bersama kalian dari golongan-golongan orang dusun, mimba di, ya, an nazaga syaitan, setelah hukumnya kembali kepada kakak-kakaknya ini, ya, kalian wahai kakakku telah diganggu oleh syaitan ini. Syaitan baini wa baina ikhwati. Jadi dia mengatakan itu syaitan. Kenapa aku, kan tadi ingat, syaitan itu tadi kata yang ini aku. Jadi kakak-kakaknya itu seperti diganggu setan ya. Jadi setelah syaitan mengganggu hubungan aku dengan kakak saudara-saudaraku ini ikhwati. Kakaknya tentunya maksudnya di sini. Di syaitan itu dia tidak mengatakan kesalahan saudaranya, tapi syaitan. Coba lihat. Jadi syaitan di sini digunakan untuk menghindari menyerang orang sebetulnya. Menghindari menyalah apa namanya, kita merasa suci dan orang itu kotor. Terbalik, kita yang merasa kotor, orang itu kita anggap sebagai baik, bersih. Nah, ini yang terjadi pada Nabi Yusuf. Ya. Nah, jadi seperti itu. Coba lihat lagi di sini, masih surat Yusufnya. Sebelumnya ayat 91. Jadi ceritanya Yusuf kemudian berjumpa dengan kakaknya. Ya. Ayat sebelumnya ya. 91, kita lihat 91-nya kalau begitu ya, biar kelihatan lagi apa namanya, nyambung. Jadi ayat 89-nya lagi ya. 89. Pala Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang mereka belum tahu kalau ini Yusuf. Mereka semuanya minta memprotes kepada Yusuf supaya melepaskan adiknya, adik mereka yaitu Bunyamin. Tiba-tiba Yusuf berkata, hal alimtum ma fa'altum bi Yusufah. Apakah kalian mengetahui ma fa'altum, apa yang kalian perbuat terhadap Yusuf? Wa akhihi, dan saudaranya. Iz antum jahilun, ketika kalian dulu jahil. Jahil itu berbuat tidak rasional, tidak masuk akal. Qalu, tiba-tiba mereka mengatakan,
Aina kala anta Yusuf, karena mereka heran kok dia tahu tentang cerita Yusuf ini, cerita kami tentang Yusuf. Kan gimana caranya tiba-tiba dia tahu, kok ini orang tahu cerita kami dengan Yusuf. Maka satu-satunya ya dia curiga ini Yusuf. Aina kala anta Yusuf, apakah engkau Yusuf? Kala Yusuf menjawab, ana Yusuf, artinya betul saya Yusuf. Wahada akhi, dan ini adalah saudaraku Bunyamin. Qad Allahu alaina, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kami. Innahu mayyattaqi wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra muhsin. Dan seterusnya kita ini. Kalau mereka berkata, Tallahi, ya demi Allah, laqad atharakallah, Allah telah memberikan kelebihan kepada kamu atas kami. Maksudnya Allah melibatkan kamu atas kami, kata yang kakaknya kepada Yusuf. Wa in kunna lakhati, dan kami benar-benar dulu itu salah. Kira-kira baru mengakui. Wa in kunna lakhatin, kami dulu itu benar-benar khatin salah. Ya. Kami telah berbuat salah. Pala, apa kata Yusuf? Ya. Coba lihat ini Yusuf. Karena tidak ada ego kan pada dirinya. La tasriba alaikumul yauma. Tidak ada celaan, tidak ada celaan bagi kamu hari ini. Kamu kira-kira tidak perlu merasa takut. Ya. Yang sudah-sudahlah kira-kira gitu. Tidak perlu merasa takut hari ini. Tidak ada kecaman dari saya kepada kamu hari ini. Tidak ada cercaan dari saya kepada kamu hari ini. Ya la tasriba alaikum yang kepada kalian hari ini. Ya ghafirallahu lakum. Allah mengampuni kalian. Luar biasa kan. Wahu arhamur rahim. Karena dia adalah maha pengasih yang punya. Kenapa dia begitu? Yusuf tidak pernah merasa suci. Ya. Tidak pernah merasa suci. Sehingga dengan gampang melahirkan sikap seperti ini. Nah, jadi cuma sekian bahagia itulah tadi apa namanya ya pembahasan kita tentang ini. Jadi kita sampai di mana tadi? Nah, sampai di mana ini? Ya, kita teruskan sedikit. Ya, hadas merupakan ini kita sampai di sini aja nih. Ya, sampai nanti selanjutnya kita teruskan lagi ini sampai di sini saja hari ini sampai tanggal 4 ya. 4 Oktober 25. Ya. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa alihi wa ajil. Baik ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Selamat. Ustaz, mandangkan la ilaha illa ana tadi, dan ana ni telah ditiup ke dalam kita, maka penyatuan tu dah berakar umbi tak terpisah. Maka demi menghilangkan hijab-hijab batiniah kita tadi, maka apakah hal-hal syar'i tadi adalah kunci-kunci training yang apa pun Allah suruh sebenarnya adalah untuk membasmi dan meruntuhkan hijab-hijab sebanyak mungkin, sebaik mungkin, demi untuk kembali kepada innani anallah dan menuju kepada ana kita tadi. Beri pencerahan Ustaz, afwan semua. Baik Pak Nur. Jadi coba sekalian, hidup ini penuh dengan berbagai macam bala namanya, ujian. Dan tujuannya sebetulnya adalah untuk menunjukkan ini, untuk membawa kita ke sini. Ya. Jadi semuanya untuk membawa kita ke sini. Ya, kita mulai dengan satu ayat di surat Al-Mulk. Ya, kita mulai daripada surat Al-Mulk. Surat yang ke-67. Ini ayat ini terkenal. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan mati, wal hayata, dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya? Apakah ahsanu amala tadi? Ya, ana la ilaha illa ana. Innani ana Allah la ilaha illa ana. Itu sampai di situ. Jadi amal-amal yang paling baik adalah amal yang berangkat dari innani ana Allah la ilaha illa ana tadi. Ya. Yaitu ketika tidak merasa berbuat apa-apa lagi, semuanya adalah Allah. Kalau kita masih merasa ini perbuatanku, kan berarti masih ada ego, masih ada tadi hawa nafsu di sana. Jadi kita berbuat tapi tidak merasa itu perbuatan kita. Ingat tadi, ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah dia.
untuk menguji kalian. Jadi kita diberikan bala, berbagai macam cobaan. Makanya cobaan ini pasti terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu atau Tuan dan Puan ingin beragama tapi tidak mendapatkan cobaan, itu salah, keliru jemaah sekalian. Jadi agama ini kita 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 amalkan bukan untuk menghindari cobaan, justru untuk lolos dari ujian. Cobaan itu kan ujian. Jadi kita ini lolos dari ujian. Seperti kalau kita latihan kungfu atau karate, ya tidak bisa mau belajar karate tapi tidak ada ujiannya, kan harus ada ujiannya tuh. Untuk naik kelas, untuk naik sabuk, untuk naik level, harus ada. Iya. Nah, contohnya misalnya di dalam surat Al-Baqarah ini, surat 2, ayatnya 155. Ini dia. Walanabluwana, kami pasti akan menguji kalian. Jadi pasti nih, lamnya taukid. Nun tasdid taukid. Kami pasti akan menguji kalian bisain dengan sesuatu. Minal khauf, dalam bentuk ketakutan, rasa takut. Walju, lapar. Ya. Jadi bisa takut, bisa lapar, bisa wanaksi minal amwal, kekurangan harta, seperti pailit misalnya, bankrupt, atau misalnya ditipu orang, itu kan kekurangan harta. Wal anfus, dan juga kehilangan anggota keluarga yang dicintai. Wasamarat, kehabisan bahan makanan. Nah, untuk apa liyabluwakum ini, lawalanablanakum ini? Supaya kelihatan siapa yang sabar. Wabasyiris sabirin. Makanya berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Wabasyiris sabirin. Jadi tujuannya di sini agar kita sabar. Dan apa itu sabar? Yaitu tidak adanya anak pribadi kita, yang ada hanya anaknya Allah. Jadi itu sabar namanya. Sabar itu ketika tidak ada lagi anak saya, yang ada anaknya Allah. Innani ana Allah tadi, la ilaha illa ana. Dengan demikian, kata-kata ahsanu amalat tadi adalah berangkat dari sabar. Tidak bisa kita berbuat dengan tidak ada anak dalam diri kita, ego, kalau kita tidak sabar. Jadi ayyukum ahsanu amala adalah wabasyiris sabirin. Tidak bisa dipisahkan antara ahsanu amala dengan sabar. Ya, seperti itu. Makanya orang yang sudah mencapai derajat inilah nanti yang Allah berselawat juga kepadanya. Jadi bukan hanya kepada Nabi ini, ya. Contohnya di sini ada nih, ya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itu mendapatkan selawat dari Tuhannya dan rahmat. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nur. Afwan Ustaz. So kalau kita kembalikan daripada soalan saya pertama tadi kepada ayat surah 20:12 tadi, maka ayat tu berkesinambungan kepada fa'buduni. Ni dipakai sekali lagi kepada Ana tadi sebagai kaitan. Dan solat dikebelakangkan sebagai satu alat jembatan untuk lizikri. Dan apa tu, aku ada terselit dalam lizikri. So apakah ini berarti bahawa solat tu adalah sebuah alat dan bukan sebuah kewajipan that we make us, bila dah makrifat pada Allah tadi, lantas kita kenal bahawa kita yang kita panggil kita ni adalah dia, maka solat tadi adalah pencetus kepada jembatan perhubungan bagaimana kita akan 24/7 di luar solat 5 waktu tadi untuk berterusan non-stop, tak terputus dalam hubungan ni Ustaz. Afwan semua. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, yang benar adalah salat itu sebetulnya bukanlah tujuan. Jadi salat sebagai kewajiban tetapi bukan tujuan. Ya, jadi salat bukan tujuan. Karena bukan tujuan, dia adalah alat. Ya, alat seperti bridge, seperti jembatan. Jembatan untuk menghubungkan alam dunia dengan alam bawah dengan alam atas, yaitu Allah. Jadi salat ini adalah alat, tools, adalah jembatan untuk menghubungkan kita yang kotor ini dengan Allah yang suci. Maka dikatakan aqimis sholata lidzikri. Karena aslinya kalau kita langsung tanpa salat tidak bisa. Karena kita ini kotor. Beda dengan para maksumin, beda dengan tadi orang-orang yang suci.
yang disebut tadi Ahlul Bait Nabi. Makanya mereka itu setiap saat seperti dikatakan tadi Pak Nur, 24/7 itu adalah selalu bersama Allah, non-stop, setiap saat, anytime, anywhere. Ya, selalu terhubung dengan Allah. Kalau kita ini kan nggak bisa anytime, anywhere. Ya, begitu berjumpa dengan teman-teman kita, kita terkadang lupa Allah. Ya, jadi kita tidak anytime, tidak anywhere, tidak 24/7 kita. Ya. Nah, yang 24/7 itu adalah para maksumin. Ya. Maka oleh sebab itulah, karena kita tidak 24/7 dan kita tidak anytime dan anywhere, kita butuh jembatan, kita butuh alat, kita butuh sarana, tools, yaitu salat. Maka dikatakan akimis salata li dzikri. Ya. Dan zikir inilah yang membuat kita sampai kepada yang besar, yang maha besar. Di tempat lain dikatakan wala dzikrullahi akbar. Ya. Jadi tujuannya apa? Zikri, mengingat apa artinya? Apa itu mengingat? Menyatunya antara yang mengingat dan diingat. Jadi disebut ingat itu kalau yang mengingat dan diingat menyatu. Saya kita ingat di mana di mana kunci kita simpan. Begitu kita ingat menyatu, oh, kuncinya ada di sini. Jadi namanya ingat itu menyatu antara yang mengingat dan diingat. Kalau tidak menyatu bukan ingat namanya. Nah, jadi lidzikri artinya untuk mengingat aku atau untuk menyatu denganku. Itulah salat. Ya. Itulah sebabnya di dalam surat ini dikatakan tadi wala dzikrullahi akbar. Ya, coba kita lihat di sini nih. Ya. 9 ayat 54. Ya, 54, 45 ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Lakukanlah apa yang diwahyukan kepada Muhammad dari kitab suci. Wa aqimis salata dan dirikanlah salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Waladzikrullahi akbar. Dan benar-benar ingat Allah itu adalah perkara yang sangat besar. Waladzikrullahi. Benar-benar ingat kepada Allah. Dan kita lihat tadi, apa sarananya untuk sampai ke sini? Aqimis salat tadi. Ya. Wa aqimis salata tadi. Waladzikrullahi. Karena tadi disebutkan, wa aqimis salata lidzikri. Waladzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu adalah besar sekali. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, jadi inilah tujuannya kita ingat. Dan Nabi datang untuk apa? Nabi coba kita lihat di sini. Tujuannya Nabi datang untuk apa? Nah, kita lihat di surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum, sungguh ada untuk kalian fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah. Uswatun hasanah, teladan yang baik, yang mulia. Liman kana, bagi orang yang yarju, mengharap atau merindukan Allah, wal yaumal akhir. Jadi Rasulullah itu adalah uswatun hasanah bagi orang yang merindukan Allah dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan ingat dan ingin mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita berusaha tadi menjalankan surat 20 ayat 14 kata Pak Nur tadi, agar kita berusaha supaya kita bisa juga, walaupun tidak bisa tapi harus ada usaha. Harus ada effort ke sana, yaitu agar kita juga 24/7 atau setiap saat kita bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berat tetapi harus kita lakukan, karena dengan begitulah Tuhan menyebut kita sebagai ahsanu amala. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencapai seperti yang diinginkan oleh Al-Quran dan pembahasan-pembahasan kita tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam. Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu saya juga duluan ya. Ya, baik Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Haji. Saya juga duluan ya. Terima Ya, kasih, baik. Pak Haji. Baik, Bayu, terima kasih. Sama.